Halo Sobat Cuan, jumpa lagi dengan saya di Cerita Saham. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Sobat Cuan menonton video ini. Pada video kali ini saya akan cerita saham IPO DAS yang akan listing dalam waktu dekat ini. Jadi PT DAS Bara Lestari ini spesialis dari perdagangan komoditas, jasa angkutan kapal, dan jasa pertambangan. Dan semuanya itu terintegrasi satu pintu. Artinya apa? Baik itu dari jasa pertambangannya, lalu hasil dari pertambangan tersebut itu dijual oleh perseroan, baik itu batu bara, nikel, pengirimannya juga itu lewat anak usaha perseroan jasa angkutan kapal, gitu. Bahkan dari bahan bakarnya pun itu dijual oleh perseroan, jadi semuanya terintegrasi bisnisnya. Ada 7 hal yang akan saya bahas mengenai DAS. Pertama dari menganalisa background perseroan dan tujuan IPO-nya, menganalisa neraca, laba rugi, arus kas, valuasi, underwater, dan yang terakhir kesimpulan. Pertama kita masuk dari background perseroan PT DAS Bara Lestari Tbk atau yang saya sebut kode sahamnya DAS. Ini masuk dalam bidang perdagangan besar logam dan biji logam dan aktivitas perusahaan holding. Holding di sini artinya perseroan membawahi beberapa anak usaha perseroan. Perseroan memiliki perusahaan anak dengan bidang usaha perdagangan, jasa angkutan laut, dan jasa pertambangan. Dan pendapatan perseroan ini jadi ada 5 segmen. Pertama itu pendapatan dihasilkan dari penjualan nikel, lalu bahan bakar solar, batu bara, angkutan laut, dan pertambangan lain-lain. Jadi kalau per 30 April 2024 di sini pendapatan terbesarnya dari penjualan bahan bakar solar gitu ya. Kalau sebelumnya di tahun full year tahun 2023, 2022 di sini memang banyak dihasilkan dari penjualan biji nikel seperti itu. Dan ini profil dari perusahaan anak perseroan untuk terbesarnya ini kontribusi terhadap pendapatan itu dari PT Indo Lautan Energi, di sini perdagangan solar. Ini menghasilkan 46 kontribusi terhadap pendapatan perseroan di sini 46,9%. Lalu kedua di sini ada PT Bara Makmur Duitama, ini penjualan batu bara ini menyumbang 10,9%. Untuk pelanggannya terbesar itu dari IWIP Group. IWIP Group menyumbang paling tidak di sini 40%. Di sini juga ada Harita Group namun kecil menyumbang 3,6%. Untuk kompetitornya, nah Sobat Cuan bisa lihat di sini dari penjualan biji nikel, di sini ada PT Mineral Maju, di sini juga ada AKR, Akra itu merupakan kompetitor perseroan dari penjualan bahan bakar solar. Dan berikut ini merupakan sejarah berdirinya perseroan. Jadi didirikan pada tahun 2009, lalu mulai dari tahun 2018 sampai dengan saat ini perseroan itu selalu mengakuisisi ekspansi bisnis terus-terusan tiap tahun ini. Dan sampai dengan saat ini perseroan totalnya baik itu karyawan perseroan dan juga perusahaan anak ini perseroan per 30 April ada 762 karyawan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rencana IPO DAS. Jumlah saham ditawarkan 300 juta lembar saham atau 3 juta lot dan ini termasuk kecil jumlah saham yang ditawarkan. Tidak ada waran dan untuk publik 15%, harga pemegang saham lama megang di harga 100 dan publik megang di harga 835 sampai dengan 900. Memang sangat mahal gitu ya, 8 kali lipat dibandingkan pemegang saham lama. Harga arahnya apabila di harga 835 maka arahnya di harga 1040 atau naik 24,5%, lalu apabila di 900 maka arahnya di harga 1125 atau naik 25%. ARB-nya apabila di harga 835 maka ARB di harga 630 atau minus 24,5%, lalu apabila di harga 900 maka ARB di harga 675 atau minus 25%. Perolehan dana dari IPO saham 250 miliar sampai dengan 270 miliar dan hal ini masih masuk akal karena ekuitas perseroan sampai dengan 1,2 triliun. Book building sudah selesai dan offering direncanakan pada tanggal 1 November sampai dengan 7 November. Agak lama gitu ya. Biasanya 3 hari, ini sampai dengan 7 November. Listingnya pada tanggal 11 November dan perseroan akan masuk papan utama. Underwriternya Henan Putirai Sekuritas. Lalu rencana penggunaan dana IPO 33% ini akan digunakan perseroan, sebagian besar itu untuk pembelian biji nikel. Lalu sekitar 1,4% ini digunakan untuk modal kerja. Lalu sisanya 66,6% ini akan digunakan untuk pinjaman kepada perusahaan anak.
50% ini akan digunakan untuk PT Bara Makmur Duitama, ini penghasil batu bara. Lalu 50%-nya lagi akan dialokasikan kepada PT Indolautan Energi, ini untuk pembelian bahan bakar solar. Jadi semuanya untuk penunjang operasional dan pendapatan perseroan. Lalu ini adalah struktur pemegang saham perseroan terbesar dimiliki oleh PT Das Nusantara Abadi, dan PT Das Nusantara Abadi ini ownernya Bapak Erwin Sutanto. Jadi secara tidak langsung pengendalinya ialah Bapak Erwin Sutanto. Kalau dilihat secara struktur pemegang sahamnya, ini Bapak Erwin juga sekaligus memegang pengendali penuh terhadap saham yang sudah listing di bursa dengan kode saham Apex. Jadi baik itu DAS dan juga Apex itu satu owner. Untuk loka period, semua pemegang saham ini ada loka periodnya. Dan berikut ini adalah profil dari Dewan Komisaris, dan pengendalinya juga ini positifnya masuk dalam jajaran manajemen perseroan sebagai komisaris utama. Lalu ini adalah profil dari Dewan Direksi Perseroan. Selanjutnya saya akan menganalisa neraca perseroan. Di sini kalau dilihat dari total asetnya, ini pertumbuhannya luar biasa. Bahkan kenaikannya ini bisa dibilang 5 kali lipat kalau dilihat dari tahun 2021 sampai dengan April 2024. Dari yang tadinya total aset 632 miliar jadi 3,4 triliun per 30 April 2024. Di mana penyumbang terbesar di sini piutangnya hampir menyentuh 1 triliun, piutangnya hampir 1 triliun. Kas dan banknya ada 284 miliar dan aset tetapnya 1,4 triliun rupiah. Untuk liabilitasnya juga ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dari yang tadinya 349 miliar jadi 2,1 triliun. Terbesar di sini memang dari adanya utang usaha 500 miliar, utang bank 106 miliar. Kalau dilihat utang bank untuk jangka pendeknya di sini dari Bank UOB dan juga BCA. Untuk ekuitasnya, sebagian besar saham yang mau listing itu kenaikan dari neraca perseroan itu disumbang dari adanya suntikan modal. Namun kalau kita lihat di sini dari tahun 2021 sampai dengan 2024 tidak ada suntikan modal tambahan. Sehingga kenaikan dari neraca perseroan di sini merupakan pure, itu masih organik dari peningkatan kinerja perseroan. Dan terlihat di sini dari saldo labanya meningkat drastis dari yang tadi 160 miliar sampai dengan 806 miliar per 30 April 2024. Sehingga kalau dilihat di sini berarti laba perseroan di sini meningkat drastis seiring dengan ya meningkatnya pendapatan perseroan. Total ekuitas di sini juga naik drastis dari yang tadi 283 miliar jadi 1,2 triliun. Walaupun liabilitasnya di sini teman-teman harus perhatikan bahwa DER-nya itu lebih dari 100% karena nilai dari liabilitasnya 2,1 triliun lebih tinggi dibandingkan ekuitas 1,2 triliun. Selanjutnya mengenai laba rugi dari pendapatannya di sini terlihat ya, memang full organik dari peningkatan kinerja perseroan. Pendapatannya dari yang tadinya 2,9 triliun dan per full year 2023 ini 7,6 triliun. Dan per April 2024 apabila disetahunkan dengan periode sama, ini harusnya lebih tinggi pendapatannya dibandingkan dengan full year tahun 2023. Namun sayangnya kalau dilihat dari laba bersih ini agak turun tipis dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Berarti paling nggak apabila disetahunkan ini lebih rendah full year dibandingkan dengan tahun 2023 ya. Karena kembali lagi perusahaan ini merupakan perusahaan komoditas, pasti sangat bergantung terhadap naik turunnya harga komoditas itu sendiri. Untuk pendapatannya sebelumnya sudah saya singgung, itu dari adanya 5 segmen, penjualan biji nikel, bahan bakar solar, batu bara, angkutan laut, dan pertambangan lain-lain. Terbesar di sini masih dari penjualan bahan bakar solar kalau per April 2024. Kalau di tahun-tahun sebelumnya itu dari penjualan nikel. Dan untuk laba bersihnya di sini memang tiap tahun selalu mengalami peningkatan, ya walaupun kalau dilihat secara net profit margin, itu marginnya tipis. Ini paling nggak 5% saja dari pendapatan 7,6 triliun, itu laba bersihnya hanya 356 miliar. Ini balik juga di tahun 2024, ini paling nggak 250 miliar. Untuk dividen, nah ini yang menarik. Sampai saat ini prospektus diterbitkan 19 Juli 2024 setelah penawaran umum, ini mulai tahun buku per 30 April 2024 dan seterusnya, manajemen perseroan akan membagikan dividen sebanyak-banyaknya 100% dari laba bersih perseroan. Jadi dari laba bersih 356 miliar ini itu dibagikan full. Nah kita lihat nanti nih per 30 April 2024 ini laba bersihnya berapa.
Kalau emang sama seperti 356 miliar, itu luar biasa besarnya dividen yang dibagikan. Kita langsung coba hitung gitu ya, gambaran berapa sih estimasi dividen yang akan dibagikan. Proyeksi dividen DAS apabila di harga 835. Di sini saya coba proyeksikan di 2024 labanya ini 250 miliar. Memang agak turun karena ada penurunnya laba dibandingkan periode sama tahun lalu. Di sini 350 miliar saya hitung di mana ini laba full year tahun 2023 apabila berhasil menyentuh. Dan di sini saya proyeksikan apabila ada kenaikan laba paling tidak ya 10 sampai dengan 15% dari tahun 2023. Di sini saya ambil proyeksinya 400 miliar laba bersihnya. Dividennya akan dibagikan 100%. Berarti jumlah dividennya secara rupiah besarannya berarti sama kayak laba bersih, 250 miliar, 350 miliar, 400 miliar. Total jumlah saham yang beredar itu ada 1,9 miliar lembar saham, maka dividen yang akan dibagikan, jumlah saham itu sebesar 125 per lembar. Kalau laba bersih 250 miliar, kalau 350 miliar 175 per lembar. Apabila 400 miliar, maka dividennya Rp200 per lembar. Yieldnya, maka tinggal bagi saja. Dividen dibagikan dengan harga saham. Maka yield yang akan diperoleh apabila labanya 250 miliar, 15%. Bayangin. 350 miliar 20%, dan apabila laba bersih full year 2024 itu dividennya 23%. Jadi teman-teman beli sekarang itu sudah dapat cashback 15% sampai dengan 23%. Itu lumayan banget. Biasanya kalau yang sudah-sudah itu perusahaan IPO memberikan dividen paling besar itu 50%. Jarang sampai dengan 100%. Selanjutnya saya akan menganalisa arus kas perseroan. Untuk operasional perseroan ini sayangnya bleeding, berdarah sampai dengan minus 40 miliar. Bahkan di periode sama tahun lalu ini masih positif 174 miliar. Kalau dilihat 2 tahun terakhir 2022-2023 ini full positif tebal sampai dengan 300-an miliar rupiah. Dan sayangnya pertumbuhan yang ada di laporan laba rugi ini tidak selinear dengan CFO yang ada di per April 2024 ini, minus sampai 40 miliar. Di bagian investasi juga ini minus, adanya pembelian aset, di mana dari investasi adanya uang keluar sebesar 67 miliar, dan aktivitas pendanaan juga ini minus 16 miliar. Sehingga adanya penurunan kas bersih perseroan 124 miliar. Untungnya perseroan memiliki kas yang cukup tebal, sebelumnya ada 400 miliar, sehingga kas dan bank akhir periode ini paling tidak perseroan memiliki 284 miliar. Selanjutnya mengenai valuasi perseroan, di sini saya ambil di laporan keuangan 835 dan 900, saya setahunkan full year 2024. Total saham beredar ada 1,9 miliar lembar saham, pendapatan dan laba bersih saya setahunkan. Pendapatannya 7,7 triliun, laba bersih 254 miliar. Total asetnya 3,4 triliun, liabilitas 2,1 triliun, ekuitas saya sudah tambahkan dengan perolehan dana IPO apabila di 835, ekuitasnya 1,5 triliun. Apabila di harga 900, maka ekuitasnya 1,54 triliun. Market cap, harga saham dikalikan dengan total saham beredar, maka market capnya 1,6 triliun, apabila di 900, 1,7 triliun. Book value perbandingan antara ekuitas dibagi dengan total saham beredar, maka book value didapatkan 762 apabila di 900 772. PBVR-nya murah banget untuk kategori saham IPO, bahkan perseroan ini masuk dalam papan utama. PBVR perbandingan antara harga saham dengan book value, maka PBVR 1,09 kali, apabila di 900 1,1 kali. EPS ini perbandingan antara laba bersih dengan total saham beredar, EPS-nya 127. Per perbandingan antara harga saham dengan EPS, maka per di 835 6,5 kali dan sangat murah pernya juga. Dan apabila di 900 maka pernya 7 kali. ROE perbandingan antara laba bersih dengan ekuitas, dari ekuitas 1,5 triliun, laba bersihnya 254 miliar. ROE-nya 16%, lumayan. NPM-nya yang tipis 3,2% perbandingan antara laba bersih dengan pendapatan. Dari pendapatan 7,7 triliun, perseroan dapat menghasilkan laba bersih 254 miliar, maka profit marginnya 3,2%. DER-nya yang sebelumnya sudah saya singgung, bahkan sudah ditambahkan dalam perolehan dana IPO, DER-nya masih di atas 141%. Apabila di 835, 141%, apabila di 900, 139%. Selanjutnya mengenai underwriter, dan underwriternya ialah Henan Putih Rai Sekuritas.
Secara historikal, semenjak adanya IPO, ini sangat jarang membawakan saham IPO. Terakhir ada cuan, bahkan cuan pun itu bebarengan dengan underwriter lainnya, tidak single underwriter. Untuk DAS ini kita lihat nanti apakah Henan Putirai ini bertindak sebagai single underwriter atau nanti ada yang join underwriter. Kalau kita lihat secara track recordnya ya, kalau cuan ini hasilnya 6 kali arah. Memang kita tidak dapat mengambil kesimpulan karena cuan ini juga itu bebarengan dengan underwriter lain dan Henan Putirai juga tidak banyak IPO yang dibawakan. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan background DAS dan rencana IPO-nya, DAS potensi memiliki pertumbuhan ke depannya seiring dengan meningkatnya harga komoditas ditambah pendapatan perseroan juga ini tidak terpaku pada satu segmen saja. Belum lagi perseroan memiliki valuasi yang murah dan rencana dividen yang besar ke depannya. DAS secara penggunaan dana IPO termasuk wajar karena sebagian besar dana IPO untuk kebutuhan operasional perseroan. Jumlah saham yang ditawarkan untuk publik termasuk kecil untuk papan utama yaitu sebanyak 3 juta lot. Dan tidak ada waran sehingga tidak ada kompensasi cuan dari waran yang dapat mengakibatkan penurunan dari saham. Disclaimer on. Semua pemegang saham ada lock up period dan DAS akan masuk dalam papan utama. Untuk rencana IPO saya kasih nilai 9/10. Untuk laporan keuangan, DAS memiliki laporan keuangan neraca ekuitas yang sehat, ditambah perseroan memiliki ekuitas yang selalu meningkat tiap tahun seiring dengan pertumbuhan laba perseroan. Jadi kenaikan ekuitas bukan karena suntikan modal, melainkan karena organik dari pertumbuhan laba perseroan. Sampai dengan saat ini perseroan masih ada utang bank meskipun utang tersebut utang jangka pendek dan mampu ditutupi dari perputaran kas perseroan. Dengan adanya penerimaan dana segar sampai 270 miliar setidaknya bisa makin menguatkan posisi neraca perseroan. Untuk laporan laba rugi, pendapatan dan laba dari tahun 2021 sampai dengan saat ini selalu meningkat seiring dengan beberapa aksi korporasi berupa akuisisi dan meningkatnya harga komoditas. Dengan ada rencana IPO dan rencana ekspansi yang dilakukan, diharapkan DAS dapat meningkatkan lagi pendapatan dan laba yang dihasilkan di periode selanjutnya. Untuk laporan arus kas operasional saingan tidak selinear dengan pertumbuhan earnings perseroan. Untuk 4 bulan pertama, perseroan malah minus CFO-nya dan hal ini sejalan dengan meningkatnya piutang perseroan hampir menyentuh 1 triliun. Sehingga perseroan harus segera menarik piutang tersebut menjadi cash agar semakin menguatkan posisi likuiditas perseroan. Dan free cash flow-nya juga minus dan arus kas pendanaan juga minus. Hal ini mengerus kas perseroan hampir 50% dibandingkan dengan periode sama sebelumnya. Dengan ada dana tambahan dari IPO sampai 270 miliar, diharapkan DAS dapat semakin menguatkan posisi likuiditasnya dan dapat merealisasikan rencanakan kebutuhan modal kerja dan belanja modalnya agar bisa makin meningkatkan kinerja perseroan. Untuk laporan keuangan saya kasih nilai 8/10. Untuk valuasi, PBV yang ditawarkan ini sangat murah sebesar 1 kali. Dan PR juga ini murah sebesar 6 kali. Market cap-nya juga murah sebesar 1,6 triliun, ekuitas perseroan ini 1,5 triliun. Untuk valuasi saya kasih nilai 9,5/10. Untuk underwriter-nya ialah Henan Putirai Sekuritas dengan kode brokernya HP. Secara historikal, semenjak adanya IPO, ini HP hanya sekali membawakan IPO yaitu cuan. Itu pun joinan dengan underwriter lainnya. Jadi DAS ini merupakan debut pertama yang dibawakan oleh HP apabila nanti memang jadi single underwriter. Hal inilah yang bisa jadi bahan pertimbangan untuk Sobat Cuan mau ikut IPO ini atau tidak. Untuk ringkasan underwriter saya belum bisa kasih nilai. Kesimpulan akhir saya secara pribadi cenderung ikut IPO ini. Untuk lebih jelasnya nanti ikut atau tidak, bisa follow Instagram kami, grup WA gratis, dan Stockbit forum chat. Semua link tersedia di kolom deskripsi. Bagaimana nih Sobat Cuan, mau ikut IPO DAS ini atau tidak? Silahkan bisa isi di chat kolom komentar. Disclaimer on, video yang bersihkan data dan atau informasi yang tersedia hanya sebagai bahan referensi dan edukasi, bukan sebagai ajakan. Keputusan bertransaksi mengacu pada rekomendasi saham dan isi video ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Sobat Cuan. Terima kasih bagi Sobat Cuan yang sudah menonton video IPO DAS dari awal sampai dengan akhir. Semoga video yang disampaikan bermanfaat bagi Sobat Cuan dan bisa jadi bahan pertimbangan untuk ikut IPO ini atau tidak. Sampai jumpa pada cerita saham selanjutnya. Happy trading, happy investing, happy IPO. See you semua. Bye-bye.